Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Bunda harap pagi hari ini kalian tetap selalu semangat ya. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita masuk sudah ke buku 5D atau tema 4 tentang pembelajaran bahasa Indonesia itu berkaitan tentang pantun. Sebelum Bunda menjelaskan, Bunda mau ngomong sama anak-anak Bunda, kalau misalnya ada soal yang susah, soal itu susah benar kalian misalnya mengerjakannya ya, bingung hasil dari penjelasan Bunda, boleh kok video call sama Bunda, tidak apa-apa. Bunda, aku mau video call sama Bunda, aku nggak ngerti pelajarannya, boleh ya. Soalnya kalau Bunda mau terapkan hari ini kita video call, kalian tuh kadang ada telepon nggak pernah ngangkat, jadi Bunda susah. Jadi kalau memang mau tiap hari PC sama Bunda, nggak bisa jawab ini Bunda, aku bingung Bunda, bisa aku PC sebentar bersama Bunda, boleh ya. Asal kalian komunikasi dulu sama Bunda di awal pembelajaran. Misalnya Bunda kasih share nih materi bahasa Indonesia, nggak paham kan Bunda, WA Bunda pun boleh PC sama Bunda. Nah ya, itu boleh nak ya. Oke, kita masuk ke pelajaran kita hari ini tentang pantun. Di kelas 4 kita sudah belajar itu tentang pantun ya. Pantun itu merupakan salah satu seni yang merangkai kata. Jadi pantun itu dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang ya mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Nah, pantun juga nak ya, dia memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Di sini ada contoh untuk pantun ya. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur menjaga kesehatan sebelum sakit. Baris ke-1 dan baris kedua itu dinamakan sampiran ya. Baris ketiga dan baris keempat itu disebut dengan isi. Jangan salah. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Pantun itu bersajak A, B, A, B, atau A, 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 A. Yang kedua, dia terdiri atas 4 baris dalam satu bait ya. Jadi dalam satu bait itu ada 4 baris, tidak boleh lebih, tidak boleh 5, tidak boleh 6, harus ada 4 baris di dalam satu bait. Kalau mau buat 2 bait, 3 bait terserah boleh, asal satu bait itu harus ada 4 baris. Ketiga, setiap baris dia terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bedai antara suku kata, bedai dengan kata itu bagaimana, kalimat bagaimana. Kalau suku kata, contoh bermain, ada 3 suku kata. Tapi kalau katanya bermain, kalau kalimatnya Ani bermain di lapangan, ya. Yang keempat itu adalah baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, ya. Baris ketiga dan baris keempat itu merupakan isi. Oke, lagi lanjut kita ke menjelaskan isi pantun. Iya, bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Jadi baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran, baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Palu, lihat rima dalam suatu pantun ya. Lu dengan lu, baris ke-1 dan baris ke-2 disebut ada namanya suku kata yang harus sama, lu dan lu. Baris kedua dan baris keempat itu sama, gar-gar atau ar-ar ya, sama, harus sama. 1 dan 3 harus sama, bunyi rima terakhirnya. Ketiga dan 4 itu harus sama, atau keempat-empat itu harus sama. Berarti dia kalau sama akhirannya berarti disebut dengan bersajak A, 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 A. Kalau dia hanya baris 1 dan baris ketiga, maka disebut dengan AB, AB sajaknya ya. Isi atau makna pantun, ini isi ya. Jadi baris ketiga dan baris keempat itu disebut isi atau makna atau penyampaian suatu pantun ya. Jadi ini isinya itu adalah anjuran penting berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Oke, kita masuk ke
Macam-macam atau jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Di buku kalian ada ya. Kalau ada buku cetak 5D silakan kalian buka, ada jenis-jenis pantunnya. Jenis-jenis pantun tuh berdasarkan usia ada 3. Yang pertama pantun anak-anak, pantun orang tua, dan pantun orang muda. Jadi ada pantun anak-anak, pantun orang tua, dan pantun orang muda. Contoh pantun anak-anak, jalan-jalan ke pinggir pantai, menyusuri pantai naik delman. Jadilah anak yang pandai, tentu punya banyak teman. Lihat ya, akhiran rimanya ini sama, berarti baris kedua dan baris tiga harus sama, baris ke satu dengan tiga harus sama, baris kedua dan baris ketiga harus sama. Rima suku katanya yang di belakang akhir ya, bukan harus semuanya sama, bukan ya, yang di belakangnya nih nama yang jadi. Oke, kita masuk ke contoh tentang pantun orang muda. Ke pasar membeli jamu, tidak lupa membeli tahu. Lama kita tidak bertemu, membuat hati ini jadi rindu. Lihat ya, bersabda a karena rima terakhirnya ini sama, mu du, u-nya sama. Ya. Oke, kita masuk ke contoh pantun orang tua. Burung kutilang terbang lepas, kakak tua memakan roti. Jadi orang janganlah malas di hari tua, menyesal nanti ya. Lihat juga belakangnya sama. Lanjut ke, aduh ini laptop bunda ini mulai error, lihat. Mouse nggak bergerak. Jenis pantun berdasarkan isi. Jadi jenis pantun berdasarkan isinya. Lihat di situ ada 4 ya. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, dan ada pantun kiasan. Kalau pantun nasihat itu biasanya anjuran ada kita nggak anjuran ya. Nasihat itu agar kita mengikuti anjuran apa yang disampaikan oleh pantun. Kalau di buku itu ada di halaman 43. Jadi kalau pantun nasihat itu berarti berisi tentang nasihat, ya, tujuan mendidik, biasanya berikan nasihat moral, ya. Sedangkan pantun jenaka tuh dia berisi candaan atau berisi tentang hal-hal lucu dan menarik. Sedangkan kalau pantun jenaka ini dia terdapat jawaban, ya, pertanyaan yang menarik untuk kita jawab. Kalau pantun kiasan ini biasanya pantun yang berisi suatu kata kiasan, ya, yang mengibaratkan sesuatu. Oke, kita masuk ke contohnya. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat perdandara akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Itu contoh pantun nasihat. Kalau contoh pantun jenaka, berjalan sambil mengendap, nafas suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Itu canda anak ya. Kalau sedangkan contoh pantun teka-teki, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu berkaki 4 dan mengebik. Hewan apa itu? Kalau contoh pantun kiasan, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ya anak-anak, itulah beberapa contoh tentang pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kiasan. Tugas kalian itu adalah latihan di buku 5D halaman 16 dan 36 ya. Kalian hanya menjawab, ada yang anak ayam turun 10 itu kalian cari yang mana baris sampiran dan mana yang baris isi ya. 1 dan 2 nanti di halaman 36 ada bait 1 dan bait 2 itu juga sama. Sama-sama mencari baris sampiran dan baris isi. Yang ada buku 5D silahkan kerjain di buku itulah. Yang tidak ada buku, Bunda mohon maaf, kalian harus membuat soalnya terlebih dahulu baru menjawab hasil jawaban kaliannya di buku juga. Jadi buat soal sama jawabannya ya. Oke anak-anak, kalau kurang paham, sudah Bunda ulangi, boleh tanya sama Bunda, mau VC boleh, mau video call juga boleh ya. VC sama video call sama, atau voice juga boleh, kalau mau lebih pengennya Bunda aku VC aja boleh. Ya anak-anak, Bunda tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.